Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, apa suara saya bisa didengar dengan jelas? Jelas, Ustaz. Alhamdulillah. Nah, jelas ya, alhamdulillah. Baik, ini sudah pukul 9.30 ya di jam saya. Kita mulai ya. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nari amma ba'du. Jamaah sekalian, para ayah dan para bunda, ikhwan dan akhwat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, yang mana segala sanjungan dan pujian hanyalah miliknya semata, dan hanya kita haturkan untuknya saja, yang tidak ada ilah yang hak untuk disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Dan salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi besar Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan juga kepada keluarga-keluarga beliau yang suci, sahabat-sahabat beliau yang mulia, dan siapa saja yang mengikuti mereka hingga kelak hari kiamat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah di pagi hari ini kita diperkenankan untuk bersua kembali melanjutkan kajian kita Thalathatul Usul, 3 landasan utama, karya dari Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Dan kita sudah sampai di bagian yang terakhir dari risalah ini, yaitu Al-Aslu Tsalitsu, ya, yaitu pokok atau landasan yang ketiga dari Thalathatul Usul atau Al-Usulul Tsalatsah. Ya, dari 3 pondasi, 3 fundamen, 3 landasan utama yang wajib diketahui oleh seorang muslim yang akan ditanyakan ketika manusia dia telah meninggal dunia, ya, pada saat mereka berada di kuburannya. Allah akan tanya. Maksud saya, Allah mengutus malaikat untuk bertanya, ya, man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuka. Kita sudah membahas di pertemuan-pertemuan yang sudah lewat tentang al-aslul awal, man rabbuka. Kemudian kita juga sudah membahas, ya, di bahasan kita yang lalu al-aslu tsani, yaitu ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Ya, dan kita juga sudah membahas dari bahasan-bahasan tentang arkanul Islam, arkanul iman dan ihsan. Ya. Di pertemuan yang terakhir kita juga sudah menyebutkan tentang ihsan, berikut dalilnya dan juga dalil yang disebutkan oleh Syekhul Islam, yaitu hadis Jibril alaihissalam. Dan kita sudah masuk di al-aslu tsalitsu, landasan yang ketiga, ya, yang wajib harus diketahui oleh setiap hamba, ya, setelah dia mengetahui Rabb-nya, tahu tentang agama, yang agama itu adalah satu-satunya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang ketiga adalah wajib bagi kita untuk mengenal Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Ya. Baik. Al-aslu tsalitsu, pokok yang ketiga, ma'rifatu nabiyyikum Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu mengenal Nabi Anda Muhammad, ya, sallallahu alaihi wasallam. Ya. Siapa itu? Wa huwa Muhammadu ibnu Abdullah ibni Abdul Muttalib
bin Hashim. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah, bapaknya, bin Abdul Muttalib, kakeknya, bin Hashim, datuknya. Ya, wa Hashimun min Quraisyin. Hashim, datuknya Rasulullah, adalah termasuk dari Quraisy, ya, dari kabilah atau suku Quraisy. Ya, Quraisy juga namanya orang, ya. Wa Quraisyun minal Arabi, dan suku Quraisy itu dari bangsa Arab. Wal Arabu min dzurriyyati Ismailah, dan bangsa Arab adalah dari keturunan Ismail bin Ibrahim Al-Khalil alaihi wa ala nabiyyina afdhalus salati wassalam. Ismail adalah keturunan dari, ya, Nabi yang mulia Khalilullah, kekasih Allah, Ibrahim, ya, alaihi wa ala nabiyyina afdhalus salati wassalam. Ya, semoga atas beliau dan atas nabi kita salawat dan salam yang paling utama. Ya. Jadi dari sini jemaah sekalian dimulakan Allah Subhanahu wa taala, kita diajar oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dari pondasi atau landasan ketiga ini. Yang pertama adalah mengenal nasabnya Nabi kita, nama dan nasab Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Karena tidak layak bagi seseorang ketika dia mencintai seseorang tapi dia tidak kenal, nggak tahu nasabnya. Anda saja apabila Anda ingin menikah, ya, atau Anda ingin bersahabat-sahabat dekat, yaitu mengharuskan Anda mengenal siapa orang tuanya, dan kalau perlu juga mengetahui siapa kakeknya dan seterusnya. Apalagi di dalam urfnya bangsa Arab, nasab itu penting. Ya, nasab itu suatu hal yang penting sekali. Dan agama kita menjaga hal ini. Nah, karena itu suatu hal yang aib apabila kita tidak mengenal nasabnya Rasulullah SAW. Ya, setidaknya, ya, 3 orang ini, yaitu 3 orang dari, ya, ayah, kakek dan datuknya Rasulullah SAW. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Ya. Dan Hashim keturunan dari Quraisy, dan Quraisy dari bangsa Arab dari keturunan Ismail, Ismail putranya Ibrahim, ya, Al-Khalil alaihima wa ala nabiyyina afdhalus salati wassalam. Ya. Nah, jadi di sini kita wajib tahu setidaknya ini setidaknya, paling sedikit minimalnya. Karena itu suatu hal yang baik apabila ketika Anda ingin mengenalkan tentang Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam kepada anak Anda, talkinkan namanya. Ya. Sebutkan namanya secara lengkap. Jadi kalau perlu dalam beberapa kesempatan kita sebutkan, ya, kita ajarkan, kita talkinkan, Nabi kita adalah Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Ya. Kalau perlu diajarkan mereka untuk menghafal. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, wa Hashimun min Quraisyin wa Quraisyun min al-Arabi wal Arabu min dzurriyyati Ismail bin Ibrahim al-Khalil alaihi wa ala nabiyyina afdhalus salati wassalam. Ya. Kalau perlu diajarkan hal ini. Ya. Nah, jemaah sekalian dimulakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Lalu kemudian qala al-muallifu rahimahullah, penulis berkata, walahu minal umuri 63 sanatan. Walahu, dan beliau yaitu Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, minal umuri, ya, beliau memiliki usia, ya, atau usia beliau, ya, apa? Ya, atau usia beliau, ya, adalah 63 sana, 63 tahun, ya, 63 tahun. Ya, jadi ini adalah pondasi yang kedua dari mengenal Rasulullah, mengetahui usia beliau. Setelah tahu nama dan nasabnya,
kita harus tahu dong usia beliau itu sampai kapan, ya. Jadi beliau usianya hingga 63 tahun, ya. Nah, dan beliau dilahirkan di Makkah. Kemudian hijrah ke Madinah. Nanti ini kita akan disebutkan oleh Syekh, ya. Walahu minal umri 63 sanatan. Minha arba'una qabla an-nubuwati wa 23 nabiyyan rasulan. Nah, di antara usia beliau itu arba'una qabla an-nubuwah, ya, adalah usia beliau 40 tahun sebelum beliau diutus menjadi nabi. Sebelum nubuwah. Artinya beliau sebelum diangkat menjadi nabi hingga usia 40 tahun. Atau dengan kata lain, beliau diangkat menjadi nabi ya ketika di usia 40 tahun. Nah, ini bagian dari pengenalan kita tentang usia Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Usianya 63 tahun dan beliau diangkat menjadi nabi di usia 40 tahun. Ya. Nah, kemudian wa 23 nabiyyan rasulan. Kemudian selama 23 tahun dari usia beliau baru menjadi nabi dan rasul. Ya. Jadi selama 23 tahun beliau sebagai nabi dan rasul. Ya. Nah, di sini kita juga belajar sedikit tentang bilangan, hitungan matematika. Ya. Jadi kalau usia beliau 63 tahun, beliau diangkat menjadi nabi 40 tahun, berarti sisanya adalah usia beliau menjadi nabi dan rasul, yaitu 23 tahun. Ya. Karena selisih dari panjangnya usia beliau 63, kemudian diangkat menjadi nabi 40, berarti sisa 23 tahun. Ya. Nah, ini seharusnya anak di usia 7 tahun itu sudah ngerti konsep bilangan seperti ini, ya. Itu penjumlahan dan pengurangan secara sederhana hendaknya sudah diajarkan kepada mereka. Kalau anak di bawah 7 tahun, ya setidaknya mereka sudah dikenalkan tentang angka dan berhitung 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian dasar-dasarnya. Nah, jadi ini menunjukkan bahwasanya konsep berhitung, konsep bilangan itu suatu skill, life skill yang harus dimiliki oleh manusia. Ya, harus dimiliki oleh seorang hamba. Karena di antara ciri atau tanda tamyiz adalah dia harus sudah bisa berhitung, harus sudah bisa ya ngerti tentang bilangan. Karena kalau tidak sulit baginya untuk bisa melakukan sholat. Sholat ada yang 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat, ya. Jadi ini bagian yang penting bagi kita untuk mengajarkan mereka tentang bilangan dan tentang berhitung. Nah, lalu kemudian kita lanjutkan lagi, ya. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala. Nubbi'a bi'iqra. Nubbi'a bi'iqra. Wa ursila bil muddathir. Ya. Nubbi'a bi'iqra wa ursila bil muddathir. Naam, taib. Kelewatan tadi ya. Jadi usia Nabi menjadi Nabi dan Rasul adalah 23 tahun. Nah, cuman yang perlu kita tambahkan juga di sini ya. Ini memang tidak disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala, yaitu dari 23 tahun usia beliau itu dibagi menjadi 2 fase. Fase Makkiyah dan fase Madaniyah. Artinya beliau berdakwah di Mekah dan beliau berdakwah di Madinah. Di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Ya, di Mekah selama 13 tahun dan di Madinah selama 10 tahun. Dan di Mekah itulah Nabi fokus berdakwah tauhid. Baru kemudian setelah di Madinah, Nabi sudah mulai masuk ke dalam tahapan, yaitu tahapan hijrah dan jihad, mendirikan daulah Islamiyah. Nah, jika ada yang bertanya, ya, apakah Nabi Muhammad SAW itu seorang nabi ataukah seorang rasul? Maka jawabannya beliau adalah nabi dan rasul. Jawabannya adalah beliau nabi dan rasul. Kedua-duanya. Seorang nabi dan seorang rasul sekaligus. Nah, lalu kemudian
ya, di sini diterangkan tentang ya status beliau sebagai nabi dan rasul. Nubbi'a bi Iqra. Beliau diangkat menjadi nabi ya, yaitu dengan diturunkannya surat Iqra, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, ketika ayat ini turun Iqra, maka dikala itulah ya baginda Nabi yang mulia alaihi wassalam diberikan nubuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika Allah turunkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Nah, lalu kemudian wa ursila bil muddathir, ya. Wa ursila, jadi ini diangkat menjadi nabi, adapun wa ursila diutus sebagai rasul, ya, bil muddathir. Ketika Allah menurunkan surat Al-Muddathir. Ya ayyuhal ya muddathir, ya, wahai orang-orang yang orang-orang yang berselimut, ya. Kum fa'andir, bangunlah dan berikanlah peringatan, ya. Wa rabbaka fakabbir, dan terhadap Rabbmu maka agungkanlah, bertakbirlah, ya, agungkanlah Rabbmu. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkan, sucikan, ya. 6. Jadi di surat Al-Muddathir ini ketika turun, barulah baginda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, beliau diangkat menjadi rasul. Nah, lalu kemudian Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, beliau melanjutkan penjelasannya, ya, wa baladuhu Makkah, dan negeri beliau, ya, artinya tempat tinggal beliau adalah Makkah, ya. Ba'athahu Allahu bin nadharati 'anil syirki, ya. Artinya ba'athahu Allahu, Allah mengutus beliau, ya. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau bin nidharati 'anil syirki, dalam rangka untuk apa? Untuk memberikan peringatan dari kesyirikan. Wa yad'u ila tauhid, dan berdakwah mengajak kepada tauhid. Ya. Jadi inilah dakwahnya Rasulullah. Allah utus untuk memperingatkan dari syirik dan mengajak kepada tauhid, ya. Nah, jadi di sini ada beberapa poin-poin penting, ya, dari penjelasannya Syekhul Islam tentang mengenal Rasulullah. Pertama apa tadi? Mengenal nasabnya beliau. Yang kedua, mengenal usianya beliau. Ya. Dan dari usia beliau ini, ya, kita harus mengenal berikutnya adalah Nabi diangkat menjadi nabi itu di usia 40 tahun, ya. Lalu kemudian dari setelah diangkat menjadi nabi dan rasul, berarti sisa beliau adalah usia selama 23 tahun. 13 tahun beliau di Mekah, 10 tahun beliau di Madinah, ya. Nah, lalu kemudian poin berikutnya adalah Nabi diangkat menjadi nabi itu dengan diturunkannya surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, diangkat menjadi rasul dengan firman Allah, ya ayyuhal muddathir, ya. Wahai orang-orang yang berselimut, wahai orang yang berselimut, ya. Afwan, bukan orang-orang, wahai orang yang berselimut. Maksudnya seruan kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Lalu kemudian setelah itu harus mengenal tentang kelahiran beliau, negeri beliau. Negeri beliau adalah di Mekkah tinggalnya. Kemudian beliau hijrah ke Madinah. Baru setelah itu ajarkan bahwasanya misinya Rasulullah SAW diutus adalah untuk apa? Untuk memperingatkan dari syirik dan mengajak kepada tauhid. Apa dalilnya? Wa dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal muddathir, wahai orang-orang yang berselimut, kum fa'anzir, ya, bangunlah lalu berikanlah peringatan. Nah, inilah, ya, nidharah, berikanlah peringatan, ya. Ya, wa rabbaka fakabbir, dan agungkanlah Rabbmu. Nah, ini artinya mengajak kepada tauhid. Hanya kepada Allah lah engkau agungkan. Ya. Bangunlah, berikanlah peringatan dari kesyirikan. Ya.
wa rabbaka fakabbir. Ya. Dan kepada Rabbmu hendaklah engkau bertakbir, engkau mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, wa thiyabaka fatahhir. Dan pakaianmu bersihkan, sucikan, ya. Warrujza fahjur. Adapun berhala-berhala, ya, yaitu yang najis itu, maka tinggalkanlah, ya, tinggalkanlah, ya, wala tamnun tastakthir, ya. Nah, dan janganlah kamu apa wala tamnun tastakthir wali rabbika fasbir. Nah, lalu kemudian, ya, janganlah kamu memberi, ya, janganlah kamu ketika memberi dengan mengharapkan dengan tujuan untuk mendapatkan imbalan yang lebih banyak lagi. Ya, itu maknanya. Wala tamnun tastakthir wali rabbika fasbir. Dan hanya kepada Rabb-mu lah engkau hendaknya bersabar. Nah, kemudian Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau menerangkan maknanya, ya, tafsir dari ayat ini. Dan ini adalah suatu hal yang sangat berfaedah sekali. Ya, wa ma'nakum fa'andzir. Jadi yang pertama, ya ayyuhal muddatsir, tentunya seruannya adalah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu beliau sedang berselimut, ya. Karena ketika Nabi mendapatkan, ya, nubuwat itu begitu berat. Nabi sampai berkeringat dingin, sampai badannya meriang, ya. Namun beliau punya istri yang luar biasa, Ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha, yang sangat mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau yang selalu membesarkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Nah, lalu kemudian Allah ya menyeru Rasulullah, ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut, kum, bangunlah, bangkitlah, fa'andzir, berikanlah peringatan. Makna kum fa'andzir yundziru 'anisyirki wa yad'u ila tauhid. Ya, yaitu yundziru 'anisyirki, memperingatkan dari, ya, kesyirikan, wa yad'u ila tauhid, dan mengajak kepada tauhid. Ya. Ini makna yang pertama, kum fa'andzir. Kemudian wa rabbaka fakabbir, dan kepada Rabbmu maka agungkanlah. Ya. Jadi agungkanlah Rabbmu, ai, ya, azimhu bitauhid, yaitu agungkanlah dengan mentauhidkannya, dengan beribadah hanya kepadanya semata. Wa thiyabaka fatahhir. Ya, adapun bajumu, pakaianmu, maka sucikanlah, bersihkanlah. Maknanya adalah ai tahhir a'malaka minasyirki. Bersihkanlah amal-amalmu. Sucikanlah amal perbuatanmu dari kesyirikan. Ya. Warrujza fahjur. Ya, adapun berhala-berhala, ya. Jadi makna ar-rujza ini itu seringkali diterjemahkan dengan kata berhala, karena makna asalnya adalah suatu hal yang najis, ya. Maka fahjur, tinggalkanlah. Maka katakan di sini oleh Syekh, ya, ar-rujzu maknanya adalah al-asnamu. Ya, maknanya adalah al-asnam. Jamak dari kata sonam, yaitu berhala, patung-patung yang disembah, ya, atau monumen-monumen atau yang semisalnya yang disembah. Ya. Fahjur, tinggalkanlah, ya. Yaitu dari kata apa? Wahajruha, meninggalkan asnam tadi, yaitu tarkuha, ya, wa ahliha, meninggalkan patung tersebut dan pelaku-pelakunya. Ya, dihajar, ditinggalkan, diboikot, diisolir. Ya, wal bara'atu minha wa ahliha. Wal bara'atu artinya berlepas diri, ya, berlepas diri. Minha, dari asnam, dari berhala tersebut, dan ahliha, dan pelakunya. Nah, di sini kita perhatikan. Jadi makna, ya, meninggalkan berhala, ya, meninggalkan berhala di sini kata Syekh adalah dilakukan dengan, ya, pertama, tinggalkan berhala tersebut dan pelakunya. Ya, jadi tinggalkan. Nah, meninggalkan ini itu biasanya meninggalkan tentunya lebih cenderung ke secara fisik, ya, secara zahir. Kemudian baru wal bara'atu minha wa ahliha.
berlepas diri. Nah, berlepas diri ini sesuatu yang lebih detail lagi, yaitu kita berlepas diri, ya. Kita barok darinya, membencinya. Nah, ini melibatkan amalan hati, ya, membenci dari berhala-berhala tersebut dan pelakunya, ya. Kemudian wa adawatuha wa ahliha. Kemudian yang ketiga adalah wa adawatuha, memusuhinya, ya, memusuhi, yaitu berhala-berhala tersebut dan pelakunya. Kemudian wa firaquha wa ahliha, ya, wa firaquha wa ahliha, yaitu artinya adalah firaq. Firaq itu artinya berpisah, ya, yaitu kita nggak mau dekat-dekat, berpisah darinya dan pelakunya. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat maknanya, ya, warrujza fahjur, dan adapun berhala-berhala yang najis itu maka tinggalkanlah, artinya tinggalkan berhala dan pelakunya. Benci dan berlepas diri darinya dan pelakunya. Musuhi berhala tersebut dan pelakunya, dan firaq, ya, itu berpisah darinya, ya. Nah, jadi ini adalah suatu hal yang penting yang harus kita ketahui. Nah, jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Lalu kemudian kita lanjutkan lagi, ya. Qala al-muallifu rahimahullahu taala, ya. Nah, nah, sini, ya. Akhadha ala hadha asyra sinina yad'u ila tauhid, ya. Maknanya akhadha, Nabi mengambil atau Nabi mengemban, melaksanakan ala hadha, yaitu perintah-perintah ini, perintah-perintah tadi yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Muddathir tadi. Apa itu? Yaitu memberikan peringatan dari tauhid, mengajak kepada memperingatkan dari syirik, mengajak kepada tauhid, kemudian mengagungkan Allah, mensucikan amalan-amalan dari kesyirikan, dan meninggalkan berhala-berhala tadi, berlepas diri darinya, ya. Nabi SAW melakukan hal ini, ya. Akhadha ala hadha asyara sinin, ya. Nabi SAW melakukan ini semua selama 10 tahun. Yad'u ila tauhid, mengajak kepada tauhid, ya. Wa ba'dal ashri urija bihi ila sama'. Nah, jadi perhatikan, ya. Bukan artinya Nabi di Mekah 10 tahun, tidak. Jadi di sini Syekh ingin menjelaskan, Nabi fokus melakukan tadi, yaitu di dalam surat Al-Muddathir tadi selama 10 tahun. Kemudian setelah 10 tahun tadi, berarti di usia berapa? Usia 50 tahun, ya kan? Nabi diutus usia 40. Ya, kemudian wa ba'dal ashri, setelah 10 tahun Nabi berdakwah, mendakwahkan tauhid, dia tak henti-hentinya, maka Nabi mengalami berbagai macam kesulitan. Ya, itulah terjadinya amul hazn, ya. Amul huzn, ya. Tahun kesedihan. Istri beliau yang beliau sayangi meninggal dunia. Tak lama kemudian paman beliau pun juga wafat. Akhirnya Nabi merasa sedih. Maka Allah Subhanahu wa taala menghibur Rasulullah dengan cara, ya, urija bihi ila sama'. Nabi di-mi'rajkan, diangkat ke langit. Ya, Nabi di-mi'rajkan, diangkat oleh Allah ke langit, itu dalam peristiwa Isra Mi'raj. Wa furidat alaihi salawatul khamsu, dan diwajibkan kepada beliau salat 5 waktu. Nah, di dalam riwayat memang disebutkan, ya, riwayat tentang Isra Mi'raj, ya. Itu riwayatnya cukup panjang, ya. Dan itu juga kisah yang menarik yang kita bisa mengambil banyak manfaatnya, ya. Itu awalnya Allah memberikan perintah salat 50 kali. Kemudian Nabi SAW itu beberapa kali meminta keringanan, rukhsah kepada Allah setelah bersua dengan Nabiullah Musa alaihissalam, ya. Nah, jadi mulai diperintahkan salat itu adalah ketika Nabi
sudah dimi'rajkan, ya. Ya. Nah, jadi di dimi'rajkannya Nabi itu adalah pada tahun ke-10 ba'da nubuwah, ya. Wa shalla fi Makkah 3 sinin. Kemudian Nabi SAW baru setelah itu sholat di Mekah selama 3 tahun. Nah, jadi totalnya berapa? 10 tambah 3, 13 tahun. Nabi di Mekah. Tapi selama Nabi sebelum dimi'rajkan, ya, ketika itu ya memang sudah ada sholat. Cuman sholatnya adalah tidak seperti ya sholat setelah dimi'rajkan, yaitu sholat 5 waktu. Nah, baru setelah itu Nabi sholat di Mekah selama 3 tahun. Wa ba'daha umira bil hijrati ilal Madinah. Baru kemudian setelah itu Nabi diperintahkan hijrah ke Madinah. Nah, tinggal di Madinah hingga beliau ya menjelang wafatnya, ya. Karena setelah itu beliau akan menaklukkan Mekah di dalam Fathu Makkah dan beliau wafat di usia 63 tahun. Nah, jadi jamaah sekalian yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Di sini ya di dalam poin-poin ini ya ada beberapa hal penting yang perlu kita ketahui, yaitu berkaitan dengan al-aslu tsalits, landasan yang ketiga, yaitu tentang ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengenal Rasulullah, mengenal Nabi kita. Gak mungkin seseorang itu dia bisa mencintai Rasulullah kalau nggak mengenal Nabi SAW, nggak membaca sejarahnya. Ya sulit bagi seseorang bisa mencintai. Karena yang namanya kecintaan itu semakin subur dan kuat setelah pengenalan. Setelah semakin mengenal. Dan siapapun manusia selama akalnya masih sehat, fitrahnya masih lurus, ketika membaca sejarahnya Nabi, pasti akan mencinta Nabi. Takjub dengan Nabi, kagum dengan Nabi, pasti. Karena di dalam sejarahnya Nabi itu mengandung mukjizat atas kehidupan beliau. Ya. Nah, jamaah sekalian muliakan Allah. Dari al-aslu tsalits ini ada beberapa poin yang perlu kita pahami, ya. Dan juga penting bagi kita untuk bisa kita ajarkan kepada anak-anak kita. Yang pertama, mengenal Nabi harus mengenal nasabnya. Ya. Dan nasab Nabi adalah nasab yang paling mulia. Ya, meskipun karena nasab inilah Yahudi tidak mau menerima dakwah beliau. Karena ternyata tidak berasal dari keturunan Israel, tidak berasal dari keturunan Yakub, tidak berasal dari keturunan ya apa namanya dari ini ya dari keturunan Israel, ya. Nah, sehingga mereka pun nggak terima gitu loh, ya. Karena ternyata Nabi terakhir meskipun ciri-cirinya mereka dapati di dalam kitab mereka, ya, namun karena tidak berasal dari keturunan Israel, maka mereka tolak. Kenapa? Karena mereka adalah kaum yang sangat fanatik, ya, yang sangat ta'assub, ya, dengan nasab mereka. Padahal Nabi SAW itu juga memiliki nasab yang mulia. Karena beliau adalah keturunan dari suku Hashim, dari suku Quraisy. Ya, Hashim dari Quraisy. Sementara Quraisy itu adalah keturunan dari bangsa Arab. Bangsa Arab adalah keturunan dari Ismail, ya. Nah, sementara Nabiullah Ibrahim alaihissalam punya 2 putra, Ismail dan Ishak. Nah, memang yang paling banyak dari keturunan Ishak inilah yang menjadi para nabi dan rasul. Di antaranya anak Ishak, Yakub, itulah yang disebut dengan Israel. Ya, dari keturunan Bani Ishak, ya, yaitu ke Yakub, baru kemudian banyak para nabi dan rasul setelah itu. Adapun dari keturunan Ismail, ya, itu maka lahirlah bangsa Arab namanya, ya. Nah, dan dari keturunan Ismail inilah Allah muliakan dengan Allah tentukan sebagai nabi pamungkas, nabi terakhir. Tidak ada lagi nabi setelahnya. Ya. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwasanya nasabnya Rasulullah itu adalah nasab yang sampai kepada Khalilullah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya. Nah, lalu kemudian setelah kita tahu nasabnya, kita tahu usianya beliau.
tempat kelahirannya beliau. Ya. Dan juga kita tahu tentang tentang di usia berapa beliau diangkat menjadi nabi dan rasul, ya. Itu poin yang kedua. Jadi beliau berusia 63 tahun. Lahir di Mekkah. Hijrah di Madinah. Diangkat menjadi nabi dan rasul di usia 40 tahun. Ya, dakwah di Mekkah selama 13 tahun. 10 tahun beliau berdakwah tauhid, ya. Yaitu beliau mengajak sebagaimana surat Al-Muddathir. Kemudian di tahun ke-10 ba'da nubuwah beliau dimi'rajkan dan mendapatkan perintah salat. Baru kemudian beliau salat di Mekkah selama 3 tahun. Kemudian beliau hijrah ke Madinah, ya. Lalu kemudian beliau tinggal di Madinah selama 10 tahun. Ya, ini di antara poin-poin penting. Ya. Nah, jadi mengenal usia beliau dan juga mengenali tentang fase kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, lalu kemudian yang berikutnya yang perlu kita ketahui, Nabi diangkat menjadi Nabi ketika Allah turunkan surat Iqra. Ketika itu Nabi sedang bertahannuts, ya, sedang menyendiri. Dan kemudian Nabi diangkat menjadi Rasul ketika Allah menurunkan surat Al-Muddathir. Ya, menjadi diturunkan surat Al-Muddathir. Dan saat itulah baru Nabi berdakwah secara jahriyah. Sebelumnya Nabi berdakwah secara sirriyah. Nabi berdakwah secara persuasif. Ya, sembunyi-sembunyi dulu. Mulai dari orang-orang yang terdekat dengan beliau. Dimulai dari rumah beliau. Makanya masuk Islam pertama kali adalah orang-orang yang berada di dalam rumah beliau. Istri beliau, Khadijah. Kemudian juga Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu ketika itu dititipkan oleh ayahnya Abu Thalib yang dalam keadaan kesulitan ekonomi, ya. Maka Sayyidina Ali dititipkan di rumahnya Rasulullah. Beliau dididik oleh ibunda Khadijah dan Rasulullah. Ya. Nah, sehingga anak-anak yang pertama kali masuk Islam adalah beliau, Sayyidina Ali. Kemudian sahabat dekatnya Rasulullah, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ya. Nah, lalu kemudian beliau pun akhirnya berdakwah pelan-pelan sehingga dakwah ini mulai menyebar. Dan ketika itu beliau membuat majelis di rumahnya Al-Arqam. Makanya dakwah beliau pertama kali itu, ya, beliau berdakwah di rumah Al-Arqam, ya. Nah, sampai akhirnya Allah perintahkan beliau untuk berdakwah secara jahriyah, terang-terangan. Yaitu dengan Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Muddathir, ya. Nah, lalu kemudian setelah itu Nabi SAW secara terang-terangan, ya, berdakwah, maka dikala itulah Nabi mulai mendapatkan banyak penentangan, ya. Dan ini menunjukkan bahwasannya manusia, meskipun Allah sudah karuniakan kepada mereka fitrah yang asalnya berada di atas tauhid, di atas iman, tapi ternyata fitrah tersebut rusak. Dan yang paling utama merusak fitrah adalah apa? Pola asuh. Ini menjadi pelajaran bagi kita. Pola asuh. Kok bisa? Iya, karena kata Nabi SAW, "Ma min mauludin illa yuladu ala fitrah." Setiap anak yang dilahirkan itu berada di atas fitrah. Tapi yang merusak siapa? Orang tuanya. Berarti dari pola asuhnya. Fa'abawahu yuhawwidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Orang tuanya menjadikan dia Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi. Jadi yang merusak fitrah adalah orang tua. Nah, selain itu juga syaitan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam sebuah hadis qudsi, ya, Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya khalaqtu ibadi hunafa." Aku ciptakan hamba-hambaku itu hanif, lurus. Artinya berada di atas fitrah. Ya. Lurus, hanif. Ya. Kemudian Thumma atathumu syayatin fajtalathum an dinihim. Kemudian datang syaitan-syaitan memalingkan mereka dari agama mereka. Ya. Jadi yang memalingkan itu fitrah. Dari fitrah adalah syaitan. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian muliakan Allah, ya. Ketika kesyirikan pertama kali itu terjadi di zamannya Nabi Nuh alaihissalam,
maka itulah kezaliman yang pertama kali. Ya, kezaliman yang paling besar yang pertama kali dilakukan oleh manusia di zamannya Nabi Nuh alaihissalam. Ya, sehingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah bersihkan mereka dan Allah selamatkan orang-orang yang bertauhid yang menaiki perahunya Nabi Nuh. Artinya setelah banjir atau tsunami besar itu, yang selamat hanya orang-orang beriman dan bertauhid. Yang selamat, ya. Hanyalah orang-orang beriman dan bertauhid. Ya, lalu kemudian maka berkembanglah keturunan Nuh alaihissalam. Karena Nabi Nuh tidak hanya memiliki satu orang anak. Ya, beliau memiliki beberapa anak. Nah, di antara anaknya beliau ada yang kafir. Ada yang kafir. Itu disebutkan namanya adalah Kan'an, ya. Dia adalah yang kafir. Ibunya juga wanita kafirah. Istrinya maksudnya. Ya, istrinya Nabi Nuh alaihissalam. Nah, tapi beliau juga punya anak-anak yang juga taat. Nah, dan juga orang-orang atau yang mengikuti beliau, tapi jumlahnya sedikit, nggak banyak. Ya, makanya Allah sebutkan wa ma amana ma'ahu illa qalil. Ya, dan tidaklah beriman atau mengimani bersama dengan Nabi Nuh alaihissalam kecuali sedikit. Tapi dari sedikit ini akhirnya beranak pinak lagi. Ya. Tapi orang-orang musyrik udah Allah habiskan. Nah, lalu kemudian mulailah, ya, berikutnya ya, mulai lagi manusia jauh dari ilmu, akhirnya mulai lagi muncul kesyirikan. Oleh karena itu makanya ya berhala-berhala di zamannya Nabi Nuh alaihissalam, yaitu orang-orang saleh yang diabadikan dalam bentuk monumen dan patung, ya, yang sudah luluh lantak, ya, itu ternyata ketika ya beberapa ratus tahun kemudian itu ada seorang Arab, ya, yang dikatakan sebagai ahli arkeologi. Dia melakukan penggalian, akhirnya dia menemukan patung-patung tersebut, berhala tersebut. Ya. Lalu kemudian berhala-berhala tersebut dia bagi-bagikan ke beberapa kabilah dan itulah dijadikan sebagai sesembahan-sesembahan selain Allah. Ya. Mereka mengenal Allah, mereka meyakini Allah sebagai pencipta. Allah yang menciptakan mereka dan alam semesta. Nah, tapi karena kebodohan mereka, hilangnya ilmu, ya, dan diwafatkannya oleh Allah para ulama, sehingga yang tersisa adalah orang-orang bodoh. Lalu akhirnya mereka pun tertipu dengan syaitan, ya, karena tentunya yang memalingkan manusia dari jalan Allah adalah syaitan. Ya, mereka tertipu oleh syaitan. Lalu kemudian mereka pun akhirnya menjadikan berhala-berhala tadi sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi bukan artinya mereka tidak menyembah Allah. Tapi di samping menyembah Allah, mereka juga menyembah selain Allah. Itulah kesyirikan. Ya. Jadi bukan artinya syirik itu cuma menyembah patung kemudian tidak menyembah Allah. Memang ada orang-orang musyrik seperti itu. Ya, musyrik-musyrik yang tulen. Mereka jelas-jelas menyekutukan Allah, tapi ya kesyirikannya orang-orang Arab, ya, mereka itu masih meyakini Allah, masih menyembah Allah, tapi juga menyembah selain Allah. Dan ini yang sekarang ini juga dialami oleh sebagian kaum muslimin saat ini. Ya, ini yang juga dialami oleh sebagian kaum muslimin saat ini, di mana mereka, ya, lantaran kejahilan, ya, mereka sadar nggak sadar jatuh kepada kesyirikan, ya. Nah, inilah yang Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'an, ya. Yaitu ketika Allah Azza wa Jalla yang menjelaskan tentang mereka di dalam surat Az-Zumar, ya. Ayat ketiga, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah bagi Allah lah agama yang murni, agama yang bersih dari kesyirikan tentunya, ya. Jadi ad-dinu al-khalis, agama yang murni, agama yang bersih, agama yang suci dari kesyirikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ceritakan, ya, tentang orang-orang musyrikin Arab
Quraisy, walladzina takhadhu min duni, ya, walladzina takhadhu min dunihi awliya'a, dan mereka orang-orang yang menjadikan, ya, adanya penolong-penolong, ya, adanya, ya, wali-wali selain Allah Subhanahu wa taala, yaitu penolong-penolong selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya mengambil mereka sebagai penolong, sebagai pelindung selain Allah Subhanahu wa taala. Ini coba perhatikan, Allah mengatakan walladzina takhadhu min dunihi awliya. Ya, adapun mereka yang menjadikan selain Allah itu sebagai aulia, wali. Wali di sini artinya penolong, pelindung. Jadi mereka memohon perlindungan. Ya, mereka menjadikan selain Allah ini sebagai penolong-penolong mereka. Ya. Mereka mengatakan, "Ma na'buduhum." Kami enggak menyembah berhala-berhala tersebut. Kami enggak menyembahnya. Ini perhatikan. "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Melainkan liyuqarribuna, agar bisa mendekatkan diri kami ilallah, kepada Allah, zulfa, dengan sedekat-dekatnya. Coba perhatikan tujuan mereka. Ya, ketika mereka, ya, menyiapkan patung-patung orang-orang saleh, ya, itu sejatinya mereka bukan sekedar menyembah patung, tidak. Mereka meyakini karena patung-patung yang mereka dapatkan dari zamannya Nabi Nuh alaihissalam, ya, yang dibuat oleh orang-orang juhala itu, ya, seperti siapa namanya? Seperti Latta, Manat, Uzza, dan seterusnya, ya. Itu awalnya di antara patung-patung itu adalah nama-namanya orang-orang saleh di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Orang-orang saleh. Ya. Nah, lalu kemudian syaitan datang membisikkan ketika orang-orang saleh itu meninggal dunia agar menunjukkan bukti cinta kepada orang saleh dengan cara mengenang mereka. Dibuatlah patung-patung. Awalnya untuk dikenang, kemudian muncul generasi berikutnya yang lebih jahil lagi, kemudian diperintahkan oleh syaitan, ya, untuk apa ya kakek nenek kalian membuat patung-patung ini kalau tidak dalam rangka untuk, ya, dimuliakan dan diagungkan. Akhirnya mereka pun tawaf. Jadi kesyirikan pertama kali itu adalah ketika mereka tawaf, mengelilingi patung-patung tersebut. Ya. Tapi mereka masih menyembah Allah, meminta kepada Allah sekaligus meminta kepada patung-patung tersebut, dan mereka jadikan patung itu sebagai sarana, wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sebagaimana Allah sebutkan di sini yang dialami oleh orang-orang musyrikin Quraisy, "Ma na'buduhum," kami enggak menyembah mereka kok, "illa liyuqarribuna ilallahi zulfa," melainkan untuk mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. "Innallaha yahkumu bainahum ya fima hum fihi yakhtalifun. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kaffar." Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, sungguh Allah akan memberikan keputusan di antara mereka tentang apa yang telah mereka perselisihkan. Sungguh Allah tidak memberikan petunjuk kepada para pendusta dan orang-orang yang ingkar, ya, orang-orang yang, ya, kafar, ya. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa mereka sebenarnya meyakini Allah yang menciptakan, Allah yang memberi rezeki, Allah yang menghidupkan, mematikan. Rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala itu suatu hal yang ditetapkan mereka. Ya. Tapi secara uluhiyah, ibadah, ubudiyah, mereka jadikan patung-patung tadi, berhala-berhala tadi sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena mereka melabeli atau memberikan atribut kepada makhluk yang berupa patung-patung tadi, atribut ketuhanan yang bisa memberikan madarat atau manfaat, atau bahkan yang bisa mendatangkan apa yang mereka inginkan. Akhirnya mereka pun meminta-minta kepada patung tersebut. Dan apa bedanya dengan sebagian orang di zaman sekarang? Ketika mereka datang ke kuburan-kuburan atau di tempat-tempat yang dikeramatkan, kemudian mereka pun menyeru-nyeru, "Ya Badawi, ya Abdul Qadir Jailani, atau ya fulan wa fulan." Ya, mereka sebut-sebut, ya. Lalu kemudian mereka pun meminta-minta dan memohon-mohon. Ya, maka jatuhlah mereka kepada kesyirikan. Karena mereka telah menduakan, mentigakan, bahkan lebih daripada itu, dan menyamakan kepada selain Allah Subhanahu wa taala.
dari makhluk-makhluknya. Itulah kezaliman yang besar. Tapi memang ada musyrik tulen yang tidak menyembah Allah, nggak kenal dengan Allah. Fitrahnya benar-benar hancur dan rusak. Ya. Adapun orang-orang Nasara, mereka juga meyakini bahwasanya pencipta langit dan bumi itu adalah Tuhan Bapa, Allah. Ya. Tapi mereka jatuh kepada kesesatan menetapkan sesuatu tanpa ilmu. Mereka mengikuti ajaran-ajaran orang-orang yang merusak agama mereka. Di antaranya Saul atau Paulus yang mendatangkan keyakinan Trinitas. Ya, bahwasanya Allah memiliki anak. Atau Allah itu adalah Yesus itu sendiri, Isa itu sendiri. Atau Tuhan itu adalah di antara 3 oknum. Ya, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Ruhul Kudus. Bahkan sebagian sekte dari Nasrani itu mengatakan Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan siapa? Maria, Bunda Maria. Ya. Nah, dari situlah baru kita tahu nih bahwasanya Allah murka dengan mereka. Ya, yang menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang nyaris ya langit itu pecah karenanya. Dikatakan Allah memiliki anak. Adapun Yahudi, kalau kita lihat Yahudi itu sebenarnya mereka tidak jatuh kepada kesyirikan. Ya. Umumnya mereka tidak jatuh kepada kesyirikan. Mereka tidak menyekutukan Allah. Mereka meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa Allah murka kepada mereka al-maghdub dan mereka dikatakan kafir? Ya dikarenakan kesombongan mereka, punya ilmu tapi nggak mau menerima kebenaran, nggak mau mengamalkan dan nggak mau mempraktekannya. Ya, makanya mereka menjadi kaum yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mereka itu ya sebagian besar dari mereka yang menjalankan agama mereka sesuai dengan kitab mereka itu mentauhidkan Allah. Ya. Itu mentauhidkan Allah. Tapi ternyata mereka itu ya gemar mengajarkan kekeliruan-kekeliruan dan kesesatan-kesesatan. Ya, khususnya kepada selain mereka. Nah, karena itu di antara yang gemar mengajarkan untuk mengagungkan kuburan-kuburan mereka Yahudi dan diikuti oleh Nasara. Makanya Rasulullah SAW itu ketika sakit menjelang wafatnya, Nabi pernah bergumam, ya, la'anallahu 'alal yahud wan nasara. La'anallahu 'alal yahud wan nasara. Nabi mengucapkan berulang-ulang, semoga Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Semoga Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Karena mereka telah menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka seperti masjid-masjid. Nah, ini penyakit. Ya, mulai dari mereka ahlul kitab. Yaitu mereka terlalu mengkultuskan ya orang-orang yang mereka muliakan melebihi daripada kapasitasnya. Makanya kita nggak boleh terlalu berlebihan di dalam memuji Rasulullah. Kita wajib mencintai Rasulullah. Kita wajib memuliakan beliau. Tapi nggak boleh berlebihan. Makanya Nabi sendiri ya sudah mewanti-wanti. Ya, la tuturuni, janganlah kalian itu berlebih-lebihan memuji aku, mengkultuskan aku. Ya, sebagaimana orang-orang Nasrani itu mengkultuskan Isa ibnu Maryam. Ya, itu nasihat Nabi, wanti-wanti Nabi. Karena akan ada dari umat beliau yang berlebih-lebihan kepada Nabi. Ya. Bahkan ada yang seakan-akan menjadikan Nabi itu ya memiliki atribut-atribut ketuhanan seperti mengetahui perkara gaib, mengetahui apa yang ada di Lauhil Mahfuz. Kemudian juga Nabi bisa memberikan manfaat, menolak madarat. Kemudian orang-orang meminta-minta kepada Rasulullah, ya, dan seterusnya. Ya, ini suatu hal yang sudah dikhawatirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan adanya mereka-mereka yang seperti ini.
Karena itu ya jamaah sekalian, kalau kita perhatikan di antara hikmah Allah, Allah uji Nabi kita dengan Allah wafatkan semua anak laki-laki beliau. Sebagai manusia, beliau bersedih nggak? Bersedih. Itu ujian buat beliau. Makanya ujian bagi para nabi dan rasul itu berat, apalagi nabi kita. Banyak di antara kita, para orang tua, ketika kehilangan anak ya, kita sedihnya luar biasa, seakan-akan dunia ini sempit. Bahkan dunia ini kiamat. Bagi kita, kehilangan anak yang kita kasihi, yang kita sayangi. Padahal apa yang kita hadapi itu, sejatinya, nggak ada apa-apanya dibandingkan apa yang dialami oleh Rasulullah. Semua anak laki-laki beliau meninggal dunia. Ya, yang hidup hingga Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul itu hanya anak perempuannya saja. Ya, tapi anak laki-laki beliau wafat. Bahkan ketika Allah karuniakan kepada beliau, ya, bayi laki-laki bernama Ibrahim, ya, dari seorang wanita bernama Maria Al-Qibtiyah, ya, Nabi begitu bahagianya. Tapi ternyata Allah wafatkan Ibrahim ini. Sehingga ketika Nabi mengunjungi Ibrahim, ya, dalam kondisi sakit, tidak lama kemudian wafat di dalam pelukan beliau, Nabi menangis. Karena beliau manusia. Sampai-sampai ya Abdurrahman bin Auf yang ketika itu mengikuti Nabi, dan di dalam riwayat yang lain juga disebutkan Anas bin Malik, ya, itu bertanya kepada Rasulullah, di antaranya Abdurrahman bin Auf, ya Rasulullah, kenapa Anda menangis? Bukankah Anda melarang kami untuk menangisi jenazah atau mayit? Ya, baru Nabi menjelaskan ketika itu, ya, wahai Abdurrahman, bahwasanya tangisanku ini, tangisan kita ini adalah tangisan rahmat. Dan man la yarham la yurham, siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak disayangi. Baru Nabi terangkan bahwasanya yang dilarang adalah meratapi mayit, berteriak-teriak, meraung-raung, merobek-robek pakaian. Nah, itu yang diharamkan. Adapun menangis, siapa di antara kita yang nggak punya emosi? Nabi aja menangis. Kita boleh nangis. Pada saat anak kita atau orang yang kita sayangi tidak ada, boleh menangis. Yang nggak boleh kita meratapi, berlebihan, seakan-akan kita nggak terima dengan keputusan Allah. Nabi tentunya orang yang paling ridho dengan keputusan Allah. Tapi tetap beliau sayang dengan anaknya Ibrahim. Jamaah sekalian mulakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah wafatkan Ibrahim. Di antara hikmahnya kata para ulama, sekiranya Allah izinkan, ya, ada di antara keturunan laki-laki Rasulullah nasabnya langsung kepada Nabi, itu dikhawatirkan akan menjadikan manusia-manusia berikutnya sangat-sangat mengkultuskan. Bahkan bisa-bisa disembah. Ya. Oleh karena itu Allah izinkan yang hidup adalah putri beliau. Di antaranya Fatimah yang menikah dengan Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Ya. Nah, oleh karena itu makanya jamaah sekalian, di zaman ini juga ada di antara mereka yang berlebihan mengkultuskan keturunan Hasan dan Hussein. Ya, yang disebut dengan habaib. Kita wajib memuliakan, mencintai keturunan Rasulullah. Kita juga mencintai mereka para habaib, tapi yang kita jauh lebih cintai adalah tauhid, al-haq. Karenanya apabila ada habib yang mentauhidkan Allah, maka kita mencintai mereka. Tapi kalau ada misalnya habib yang mengajarkan kepada kekufuran, pluralisme agama, atau mengajak kepada aliran sesat seperti Syiah, atau mengajak-ajak untuk mengagungkan kuburan, maka nasab tidak bisa menyelamatkan seseorang. Ya, memang nasab yang sampai kepada ibunda Fatimah radhiyallahu taala anha mulia, tapi nggak ada jaminan. Ya, karena nasab tidak bisa menyelamatkan seseorang. Sebagaimana anaknya Nabi Nuh tidak serta-merta karena bapaknya adalah seorang nabi, akhirnya dia pun akan selamat. Ya.
Nah, oleh karena itu makanya jamaah sekalian, ya, kita tetap harus memuliakan orang-orang saleh. Juga kita harus memuliakan orang-orang yang memiliki nasab yang mulia. Ketika nasab itu sampainya kepada ya orang-orang yang mulia tadi, ya, di antaranya sampai kepada Sayyidina Ali. Nah, kita juga harus tahu itu juga ada yang dari mereka yang juga nasabnya sampai kepada sahabat-sahabat Nabi yang lainnya. Nah, tapi itu tidak mengajarkan kita untuk fanatik dengan mereka, mengkultuskan mereka, bertabarruk kepada mereka, mencari berkahnya mereka. Ya, sampai-sampai seakan-akan tubuh mereka itu penuh dengan berkah. Jadi diciumi dan lain sebagainya. Itu berlebihan, kultus. Ya, itu adalah sangat berlebihan sekali. Ya, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena itulah pentingnya bagi kita untuk terus memahami tentang esensi dari dakwah Rasulullah, mengajak kepada tauhid, menegakkan haknya Allah yang paling tinggi, yaitu beribadah hanya kepadanya semata. Tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun di dalam segala hal. Baik ketika kita berdoa, bertawakal, ya, berharap, takut, salat, zakat, semuanya karena Allah. Ya. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Letak kemuliaan seseorang itu tidak serta-merta ada pada nasabnya. Karena tidak ada jaminan nasab itu menyelamatkan seseorang. Ya. Karena jaminan keselamatan seseorang ada pada hidayah Allah, taufik Allah. Ya. Yahdi may yasha, Allah memberikan petunjuk hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Ya. Wa yudlil may yasha, dan Allah sesatkan siapa saja yang Allah kehendaki. Nah, karena Allah adalah Al-Hadi yang Maha memberikan petunjuk. Ya, dan Allah juga bisa meleluasakan seseorang ke dalam kesesatan. Dan tidak ada jaminan bagi kita hari ini kita mendapatkan petunjuk, esok hari atau ketika kita menjelang wafat, kita akan dalam kondisi yang sama. Karena itu Nabi mengajarkan kita, ya, agar kita senantiasa memohon kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Bahkan di dalam salat pun juga kita diajarkan oleh Nabi tentang sifat salat, membaca Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Ya, 17 kali sehari minimal kita minta kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan kita hidayah. Agar kita senantiasa oleh Allah Subhanahu wa taala ya dipelihara dan dijaga agar senantiasa berada di atas jalan yang lurus. Dan Allah terangkan jalan yang lurus itu adalah apa? Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, jalannya orang-orang yang Allah berikan nikmat, yang Engkau berikan nikmat, ya, kepada mereka, ya. Nah, dan tentunya kita tahu ya jamaah sekalian, ya, siapa yang Allah paling banyak berikan nikmat, ya, yaitu tentunya adalah nikmat hidayah, nikmat taufik, ya, ya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat ke-69, ya. Allah mengatakan wa may yuti'illaha war rasulah. Siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, faulaika, maka mereka itulah, nih perhatikan, ma'alladzina an'amallahu 'alaihim, maka mereka akan bersama dengan orang-orang yang mereka berikan nikmat kepada mereka. Siapa yang Allah berikan nikmat? Allah terangkan minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin. Dari para nabi, orang-orang siddiq, para syuhada dan orang-orang saleh. Ya, wa hasuna ulaika rafiqa. Dan mereka itulah sahabat yang paling baik. Ya. Dan mereka inilah, ya, adalah kawan yang paling utama. Karena tidak ada yang lebih utama lagi melainkan berkawan dengan mereka. Ketika kita dihubungkan dengan mereka, dikaitkan dengan para nabi, para siddiq, syuhada dan salihin. Ya. Dzalikal fadlu minallah. Itulah karunia dari Allah. Wa kafa billahi alimah. Ya.
dan cukuplah ya bagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui, ya. Nah, jadi jamaah sekalian memuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud ya ulaika yaitu apa namanya? Ma'alladzina an'amallahu alaihim, yaitu alladzina an'amallahu alaihim adalah para nabi, orang-orang siddiq, syuhada dan saleh. Ini sebenarnya kata para ulama, ketika kita membaca firman Allah, berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus ya Allah, yaitu jalannya siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat kepada mereka. Nah, ayat ini itu menerangkan tentang siapa yang diberikan nikmat oleh Allah. Para nabi, orang-orang siddiq, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Pertanyaannya adalah, ya, an-nabiyyin jelas para nabi. Nabi terakhir adalah nabi kita. As-siddiq adalah para sahabat Nabi, adalah mereka yang paling siddiq. Bahkan yang paling dekat dengan Nabi digelari dengan As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Lalu kemudian siapa yang syahid pertama kali? Para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Siapa yang paling saleh pertama kali dan lebih saleh daripada kita? Para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Karena itu seakan-akan kita meminta kepada Allah untuk Allah memberikan kita petunjuk jalannya para sahabat, jalannya Nabi dan para sahabat. Karena mereka adalah orang yang Allah berikan karunia dan nikmat. Dan perhatikan, nikmat dan karunia di sini bukanlah nikmat dunia, bukan harta, bukan istana, bukan kemewahan, ya. Karena mereka tidak bergelimang di dalam kemewahan. Bahkan mereka diuji dengan kemiskinan, kesusahan. Tapi ternyata mereka adalah orang-orang yang Allah berikan nikmat. Karena nikmat yang sebenarnya adalah nikmatul hidayah, nikmatul huda. Karena boleh jadi seseorang dia tidak memiliki apapun di dunia ini, tapi selama dia memiliki Allah, Allah akan jadikan hatinya penuh dengan qanaah. Ya. Karena dia sadar di dunia ini cuma sementara, karena nanti Allah akan balas itu semua dengan kekayaan yang sebenarnya ketika Allah masukkan dia ke dalam jannahnya, Allah masukkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Di antara dalil mengikuti manhajnya para sahabat, para salaf, ya doa ini. Ya, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang-orang yang dimurkai Allah dan bukan jalannya orang-orang yang sesat. Para ulama menerangkan al-maghdub, mereka adalah orang-orang yang berilmu tapi nggak mau mengamalkan ilmunya. Allah murka Yahudi. Adapun orang-orang tersesat nggak punya ilmu tapi semangat beramal, akhirnya sesat. Adh-dhalin, orang-orang Nasrani. Ya. Jadi dari sini kita bisa ngambil pelajaran, jalan yang lurus adalah jalan orang yang menghimpun antara ilmu dan amal. Ilmu dan amal, ilmu dan amal. Nggak cuman berilmu, nggak mau beramal, akhirnya Allah murka. Nggak cuman beramal tanpa ilmu, akhirnya tersesat. Makanya coba kita perhatikan ketika Nabi SAW memberikan wasiat kepada sahabat-sahabatnya. Ya, man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Ya, siapa di antara kalian yang masih hidup semeninggalku nanti, kalian akan melihat perpecahan yang banyak, perselisihan yang banyak. Lalu Nabi berikan solusi. Apa solusinya? Agar kita tidak terikut dengan perpecahan dan perselisihan tersebut, fa'alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Ikutilah sunnahku dan sunnahnya para khalifah yang rasyid lagi mahdi. Addu alaiha, gigitlah sunnah tersebut. Allah jadikan ya sunnahnya Nabi dengan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin satu. Karena kenapa? Nabi tidak mengatakan addu alaihimah, gigitlah keduanya, tidak, tapi gigitlah sunnah tersebut. Seakan-akan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin itu adalah sunnah yang satu dengan sunnahnya Nabi. Dan kalau kita perhatikan kata Syekh Utsaimin, makna ar-rasyid wal mahdi itu sebenarnya
sangat erat kaitannya dengan bahasan kita tadi tentang al-maghdhub wadh-dhalin. Ar-rasyid, mereka adalah orang-orang yang ketika mengetahui kebenaran, tahu ilmunya, mereka segera mengamalkan. Mereka segera mempraktekkan. Segera mengikuti kebenaran. Ya, mereka adalah orang-orang yang ya'riful haqqa wa yattabi'uh. Tahu kebenaran langsung diikuti. Itulah orang-orang yang rasyid. Orang-orang yang lurus, tahu kebenaran dan langsung diikuti. Ya. Nah, lawannya apa? Lawannya adalah orang-orang yang ghawi. Yaitu mereka yang tahu kebenaran tapi enggan untuk mengikuti. Tahu ilmunya nggak mau mengamalkan. Nah, itulah ciri khasnya siapa? Yahudi. Allah murkai. Adapun Al-Mahdi, Allah berikan mereka petunjuk, Allah berikan mereka hidayah, yaitu adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala, mereka Allah berikan ilmu dan kemudian mereka mengamalkannya. Makanya mereka disebut dengan Al-Mahdi. Lawannya adalah Ad-Dhal. Orang-orang yang tersesat. Ad-Dhalin. Orang-orang yang tersesat. Kenapa? Mereka semangat beramal tapi nggak punya ilmu. Makanya dari sini ya, Fadilatul Syekh ya Ali Hasan Al-Halabi rahimahullahu taala, beliau pernah menerangkan bahwasanya hidayah itu ada dua macam. Hidayatu ilal ilmi wa hidayatu ilal amali. Hidayah kepada ilmu dan hidayah kepada amal. Ketika kita meminta hidayah kepada Allah, di antaranya ihdinas siratal mustaqim, kita meminta kedua hidayah ini. Hidayah ilmu dan hidayah amal. Ilmu yang benar dan bermanfaat, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, amal saleh. Nah, sementara orang Yahudi Allah berikan hidayah kepada ilmu tapi tidak Allah berikan hidayah amal. Orang Nasrani Allah berikan hidayah amal tapi Allah tidak berikan hidayah ilmu. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena ketika Allah jadikan kita muslim, ya Allah berikan kita hidayah kepada ilmu dan amal. Ya, ilmu dan amal. Nah, ini dua hal yang tidak bisa terpisahkan. Meskipun kita harus mendahulukan ilmu dulu. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Tapi setiap kali kita punya ilmu, dipraktekkan dan diamalkan. Ya, setiap kali kita mengetahui kebenaran, wajib mengikuti kebenaran tersebut. Itulah karakternya Ar-Rasyid. Dan itulah karakternya Al-Mahdi. Allah sifatkan mereka 4 sahabat yang mulia ini dengan sifat ini. Ya, mereka adalah Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali. Ridwanullah alaihim ajma'in. Wallahu ta'ala alam bisawab ya. Udah pukul 10.41 ternyata. Nah, mungkin kita sebelum tutup, coba kita lihat ada pertanyaan yang masuk atau tidak. Ini udah ada pertanyaan. Mau tanya soal cium tangan dengan kakak atau kakak ipar atau sepupu yang lebih tua, apa hukumnya? Ya, cium tangan itu urf ya. Itu adalah bagian dari urf. Hukum asal urf adalah mubah. Asalkan ya tidak dianggap sebagai bagian dari ibadah atau tidak berlebih-lebihan dan tidak mengandung kemaksiatan. Ya, kemaksiatan misalnya kakak ipar bukan mahram ya. Jadi jatuhnya dia adalah mahram muaqqat. Mahram muaqqat itu sifatnya adalah memang tidak boleh dinikahi, tapi dia statusnya adalah sama seperti ajnabi. Enggak boleh bersentuhan. Tangan enggak boleh menunjukkan aurat kita kepada ipar misalnya. Ya. Nah, jadi nggak boleh berjabat tangan dengan ipar yang berlainan jenis. Tapi kalau sama-sama laki atau perempuan boleh. Dan juga suatu hal yang diperbolehkan mencium tangan. Karena ini adalah suatu hal yang kembali kepada urf, kembali kepada adat atau kebiasaan. Ya, jadi tidak termasuk perkara-perkara yang berlebihan. Ya, kecuali kalau sampai menciumnya itu sampai benar-benar dicium lama gitu kan. Tangannya, lalu kemudian sampai membungkukkan badan. Nah, itu hal-hal yang perlu kita hindarkan. Ya cukup kita mencium tangan. Apalagi orang-orang tua, guru kita. Ini adalah urf ya, yang sebenarnya hukum asalnya boleh-boleh saja. Nah, wallahu a'lam shawab. Izin bertanya Ustaz, terkait iman. Apakah iman itu adalah makhluk tersendiri atau memiliki wujud? Seperti yang disebutkan dalam sebuah redaksi, sebuah hadis yang panjang dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha tentang bertobatnya seorang wanita yang mendatangi penyihir. Kemudian setelah dia melakukan apa yang diperintahkan penyihir itu, keluarlah kuda yang terkekang rantai besi dari dalam dadanya menuju ke atas langit. Itulah iman. Mohon bimbingannya Ustaz. Jazakallah khairan. Yang perlu kita pahami, ya,
Nah, ini konsep penting ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk alam. Al-alam itu adalah kullu syai'in siwallah. Segala sesuatu selain Allah itulah alam. Dan kita adalah salah satu bagian darinya. Ini kajian yang sudah kita bahas ya di pertemuan-pertemuan yang lalu ya. Ya. Nah, artinya segala sesuatu selain Allah itu makhluk. Allah yang menciptakan. Berarti kita dan amal kita itu ciptaan Allah. Kita dan perbuatan kita ciptaan Allah. Berarti ketika kita berbuat, perbuatan kita juga ciptaan Allah. Dan bagi Allah, Allah mudah untuk mewujudkan ciptaan kita dalam sesuatu apapun sesuai dengan kehendaknya. Seperti misalnya ketika kita diuji di dalam kuburan, bagi mereka yang lulus bisa menjawab ujian atau fitnah kubur, maka Allah lapangkan surganya. Allah lapangkan kuburnya. Allah tampakkan baginya nikmat bisa melihat surga. Dan Allah jadikan amalnya sebagai sahabat yang menyertainya dalam bentuk yang indah. Dalam sosok bentuk yang indah. Ya, yang harum. Sementara orang-orang yang gagal, ya di ujian fitnah kubur, Allah sempit, Allah himpit di dalam kuburannya. Dan Allah tunjukkan tempatnya nanti di neraka. Dia ketakutan luar biasa. Dan Allah wujudkan amalnya. Ini amalnya diwujudkan oleh Allah. Ya, menjadi sosok yang buruk rupa lagi bau. Jadi suatu hal yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala itu mewujudkan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nanti di hari kiamat ya, yaitu as-siyam wal Qur'an yashfa'ani. Puasa dan membaca Al-Qur'an itu dapat memberikan syafaat. Makanya dalam hadis itu disebutkan ya, puasa itu ngomong, bayangkan puasa bisa berbicara. Ini adalah perkara-perkara gaib, ya. Puasa bicara kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, ya, mana'tuhu wahai Rabb, aku mencegah dia, ya, dari makan dan minum, ya. Maka berikanlah dia syafaat karenaku. Al-Qur'an juga sama, ya. Jadi bukan Al-Qur'an ini ya, tapi baca ya, ketika dia membaca Al-Qur'an, itu akan menjadi syafaat, menjadi syafi' baginya, ya. Bisa menjadi yang memberikan syafaat. Artinya amalan-amalan kita itu bisa diwujudkan oleh Allah menjadi syafaat. Bahkan juga ya, setelah yaumil akhir Allah Subhanahu wa taala wujudkan kematian dalam satu sosok kemudian disembelih. Setelah kematian al-maut itu disembelih, sudah tidak ada lagi kematian setelahnya. Udah nggak ada lagi kematian setelah itu. Nah, jadi ini suatu hal yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi suatu hal yang patut kita pahami apabila itu datang dari hadis yang sahih, hadis yang yang riwayat yang makbulah dari Nabi, ya, ketika Nabi menyebutkan tentang sesuatu yang perkara gaib ya, maka kita wajib untuk mengimani sebagaimana datangnya. Ya, ketika Allah menyebutkan nanti akan diwujudkan dalam bentuk ini dan itu, apabila ada riwayatnya maka kita membenarkan. Karena semua selain Allah adalah makhluk. Artinya makhluk itu apa sih? Yang diciptakan. Ya. Yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa saja kunci-kunci untuk meraih maqam musyahadah? Mohon bimbingannya Ustaz. Ya, ini berkaitan dengan kajian kita yang lalu ya tentang bab ihsan ya. Ketika ditanya oleh Jibril alaihissalam ya kepada Nabi kita, akhbirni anil ihsan. Ya Muhammad, sampaikan kepadaku apa itu ihsan? Nabi mengatakan, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah seakan-akan engkau melihat Allah. Itu musyahadah. Seakan-akan bisa melihat Allah. Ya, fa in lam takun tarahu, dan apabila engkau tidak mampu untuk melihatnya, fa innahu yaraka. Sesungguhnya Allah melihatmu. Itulah muraqabah. Memang level tertinggi adalah musyahadah. Di sini kita bisa belajar apa? Bahwasannya yang namanya penglihatan itu tidak harus dengan mata kita. Ya, tidak harus dengan ya dengan al-absar. Tapi kita juga bisa melihat dengan basira, dengan mata hati kita. Mereka orang-orang yang punya level yang paling tinggi, makom yang paling tinggi, itu level ihsan, ketika beribadah, mereka itu bisa melihat Allah dengan mata hatinya. Bukan artinya mereka wujudkan dalam benaknya Allah seperti apa, itu nggak boleh, haram. Tapi mereka, saking tingginya level mereka, belum pernah melihat Allah, tapi mereka bisa menghadirkan
seakan-akan mereka melihat Allah. Maka dia katakan ka'annaka tarahu, seakan-akan melihat Allah. Dan ini level yang tidak dimiliki oleh setiap orang. Bahkan untuk meraih level ya muraqabah saja itu juga bukan suatu hal yang mudah. Karena kuncinya adalah tauhid, ya. Kuncinya adalah tauhid. Jadi Anda apabila ingin meraih level seperti ini, maka Anda harus mendalami untuk mempelajari akidah yang benar, terutama tauhid asma was sifat, mendalami maknanya dan konsekuensinya, karena semakin seseorang mengenal Allah, semakin besar kecintaannya kepada Allah. Ya. Dan kemudian juga akan semakin kuat ilmunya, basirahnya. Ya. Lalu kemudian juga banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu a'lam bishawab ya. Kalau ditanya apakah ada amal-amal khusus, ya wallahu a'lam bishawab ya. Intinya adalah kembali kepada itu tadi, sejauh mana hamba itu pengenalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia kenal kepada Allah, maka dia akan semakin bertakwa, semakin takut kepada Allah, semakin mencintai Allah, semakin berharap kepada Allah, semakin bertawakal kepada Allah dan seterusnya. Nah, apakah perbedaan memandang Allah di padang mahsyar dengan di surga pada hari kiamat kelak? Wallahu taala a'lam bishawab. Ya, memang disebutkan bahwasanya ya di dalam sejumlah riwayat ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menampakkan. Tapi wallahu a'lam bishawab ya. Itu dijelaskan oleh para ulama ya, banyak manusia yang tidak bisa melihat. Kenapa? Karena bisa memandang wajah Allah itu adalah ziyadah an-ni'mah bagi para penghuni surga, ya, bagi para penghuni surga. Nah, cuman di dalam riwayat yang lain itu disebutkan dalam beberapa hadis ya, di antaranya hadis ya, misalnya contohnya thalathun la yukallimuhumullahu fi yaumil qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ada 3 macam orang yang tidak ya diajak bicara oleh Allah di hari kiamat. Artinya dia nggak diajak bicara oleh Allah di hari kiamat. Tidak dipandang oleh Allah, tidak dilihat oleh Allah. Tidak disucikan oleh Allah dan baginya azab yang pedih. Ya, di antaranya adalah siapa? Al-musbilu, orang yang menjulurkan pakaiannya di bawah mata kaki bagi laki-laki. Wal mannan, orang-orang yang mengungkit-ungkit pemberian, udah dikasih, diungkit-ungkit, ya, akhirnya menyakitkan hati orang yang dikasih. Kemudian wal munfiqu sil'ata bil halfil kadhib. Orang yang berjual beli dengan sumpah palsu. Barangnya jelek, sumpah demi Allah ini bagus. Sumpah demi Allah ini ori, padahal KW. Ya, itu mereka di hari kiamat nggak akan dilihat oleh Allah. Nggak akan diajak bicara oleh Allah. Nggak akan disucikan oleh Allah. Baginya azab yang pedih. Nah, di riwayat ini menunjukkan bahwasanya apa? Bahwasanya ya, orang-orang di padang mahsyar itu sebagian besar itu akan dipandang oleh Allah dan akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun memandang Allah di padang mahsyar, wallahu taala a'lam bishawab, ya, bahwasanya ya pendapat yang lebih muktabar adalah Allah azza wa jalla wajahnya bisa dipandang bagi ahlul jannah. Artinya semua manusia tidak bisa memandang, karena memandang wajah Allah adalah nikmat yang besar. Nah, berarti ya kalau seandainya Allah udah dipandang di padang mahsyar, berarti manusia itu semuanya sudah mendapatkan nikmat. Nah, oleh karena itu para ulama menerangkan ya bahwasanya itu manusia masih belum mampu untuk memandang Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam shawab ya. Saat ini terdapat berita ada pemuda dari Lahore, Pakistan yang menurut beliau nasabnya sampai kepada Rasulullah dan menyampaikan bahwa bertemu dengan Allah dalam mimpi sebanyak 500 kali dan bertemu dengan Rasulullah sebanyak 300 kali, dan terakhir ini menisbatkan dirinya sebagai the upcoming Imam Mahdi karena seringnya mendapat petunjuk dari mimpi. Apakah seorang yang mengetahui bahwa dia itu adalah Imam Mahdi? Apakah seseorang mengetahui bahwa dia itu Imam Mahdi? Bagaimana kita menyikapi hal ini, Ustaz? Ya, sikapi dengan ya seperti biasa, berita-berita hoax, berita-berita yang nggak benar banyak sekali berseliweran, banyak yang mengklaim, banyak yang bercerita, banyak yang ini dan itu. Nggak usah kita hiraukan seperti ini, ya, karena Allah pasti akan menggerakkan orang-orang beriman ketika memang benar Imam Mahdi itu sudah keluar, ya. Jadi orang-orang beriman akan tahu, akan kenal. Adapun berita-berita di dunia maya, di media sosial, berita ini dan itu betapa banyak orang sudah dikatakan Imam Mahdi, apalagi para pecinta konspirasi, apalagi
orang-orang yang senang dengan ya berita-berita akhir zaman dikaitkan sana, dikaitkan sini. Ya. Dan ini ironinya banyak yang senang. Ya, anak-anak muda senang, apalagi ada ustadz yang bercerita bahwasanya ya eh, kerajaannya iblis itu ada di segitiga Bermuda, dan mereka sekarang iblis sudah berpartner dengan Dajjal. Dajjal sudah keluar ya dari pulau, kemudian menuju ke segitiga Bermuda. Sekarang sedang berada di kerajaan iblis. Kemudian sekarang iblis sedang memantau manusia dengan UFO katanya. Pokoknya banyak cerita-cerita aneh-aneh seperti itu. Lalu kemudian juga ada juga katanya ustadz ya, doktor ya, yang nggak suka dengan dakwah tauhid ya, bahkan seringkali mencela para ulama ahli hadis seperti Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Tapi ya ketika mengkritisi Syekh Albani itu kelihatannya wah modelnya seperti ilmiah, kelihatannya menampakkan keilmiahan. Tapi ketika bercerita hal-hal yang tidak ada sanadnya itu luar biasa. Nanti katanya di akhir zaman manusia itu akan berperang. Orang-orang yang punya keahlian dari para wali itu perangnya nggak pakai tank, nggak pakai panah. Itu orang-orang kelas-kelas biasa. Para wali itu akan berperang itu terbang sana, terbang sini. Itu seperti itu. Dan dipercaya seperti itu. Padahal nggak ada riwayatnya, nggak ada dalilnya. Ya, cerita-cerita seperti itu. Ya, lalu kemudian dianggap bahwasanya ya ada wali majdub ya, orang-orang yang kehilangan akal sehatnya ya, atau ODGJ dikatakan sebagai wali. Dan misalnya ini ada model-model orang-orang seperti ini. Jadi seperti ini kita nggak usah hiraukan, sibuk dengan menuntut ilmu ya, sibuk dengan kita belajar. Masalahnya di dunia maya itu banyak sekali kedustaan. Dari mana Anda tahu ini orang benar-benar mimpi 500 kali? Pasti cuman mengklaim, cuman cerita. Dan semua itu hampir ya bentuk kesesatan itu berasal dari cerita-cerita yang dipercaya gitu loh. Nah, apakah ada kesyirikan dalam salawat tarhim? Apa ini? Salawat tarhim itu seperti apa itu? Oh ini dia. Assalatu wassalamu alaika ya imam al-mujahidin ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya nasiral huda ya khaira khalqillah. Assalatu wassalamu alaika ya nasiral haq ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya man asra bika wahayminu laylan ya nilta ma nilta wal anamu jauh banget niyamu qad taqaddamta lis-salati fasalli kullu man fis sama'i wa anta al-imam wa ila al-muntaha rufi'at kariman wa sami'ta nida'an 'alaika as-salam ya karamal akhlaq ya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabuka ajma'in. Kalau saya lihat secara lafadz ya, saya belum ketemu letak kesyirikannya ada di mana. Ya wallahu taala alam bisawab ya. Kalau saya baca secara sekilas ya, maksudnya menyematkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ke Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ya, jadi sebenarnya kalau ini hanya sebagai sebagai sekedar pujian ya. Maksudnya kita kadang-kadang kan dapati ya ada penyair ataupun ada seorang khutbah ketika dia menyampaikan sesuatu kemudian dia memuji Rasulullah ya, asalkan itu tidak berlebihan dan tidak sampai mensifati Nabi dengan sifat-sifat Allah atau memberikan atribut-atribut dia, atribut seperti Tuhan ya, maka itu sebenarnya sebagai bentuk pujian adalah suatu hal yang boleh-boleh saja. Asalkan tadi tidak sampai berlebihan. Dan tidak dijadikan sebagai ibadah. Tidak dijadikan sebagai ibadah. Artinya, sholawat itu ibadah. Karena itu apabila Anda ingin bersolawat, ikutilah solawat yang diajarkan Rasulullah.
Namun apabila Anda ingin memuji Nabi dengan misalnya menukilkan ada pujian-pujian ya, asalkan tadi tidak mengandung kesyirikan atau gulu yang berlebihan, tidak dinyanyikan dengan alat-alat musik dan tidak dibiasakan, ya itu suatu hal yang hukum asalnya boleh-boleh saja. Ya ini yang saya pahami ya. Ya cuman kalau dijadikan kebiasaan, dibaca setiap mau sholat, kemudian setiap mau doa bacanya ini, maka ini dikhawatirkan bisa jatuh kepada bid'ah. Ya. Nah, kalau dari sisi kesyirikan, ya, wallahu a'lam bishawab, ya. Nah, jadi saya belum ketemu di mana uh, letak bentuk kesyirikannya ya. Kalau yang ditanya itu ya, apakah ada kesyirikan, ya. Dan ini kok saya seperti nggak asing ya dengan ini ya, ucapan ini. Sepertinya ini adalah bacaan yang seringkali dibaca di beberapa musola atau masjid ya. Apa khususnya ketika saya masih di Palu waktu itu ya. Itu dibaca setiap kali menjelang subuh atau menjelang maghrib nih, ya. Biasanya seperti itu. Nah, ya. Jadi kalau ditanya apakah ada unsur kesyirikan, wallahu a'lam bishawab ya. Dari sependek ilmu saya, pengetahuan saya, ketika membaca lafadznya belum saya dapatkan ada lafadz kesyirikan di sini ya. Kecuali nanti kalau memang ada yang tahu atau ada yang bisa melihat secara detail ya bisa disampaikan. Nah, wallahu taala alam bishawab ya, mungkin ini bisa saya sampaikan di kesempatan kita pada siang hari ini ya, dari pagi menjelang siang. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.